Hai Naila, Halo, perkenalkan saya Salma Aziza. Di sini saya akan menanyakan 10 pertanyaan tentang aplikasi Maxim dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari kamu. Nah, bagaimana kebiasaan kamu dalam menggunakan transportasi online sehari-hari? kalau biasanya saya menggunakan transportasi pribadi, namun ada beberapa waktu di mana kendaraan pribadi saya tidak bisa digunakan. Lalu biasanya saya menggunakan aplikasi seperti Gojek online gitu. Oh, bagaimana pengalaman kamu dengan ketepatan lokasi penjemputan dan pengantaran di aplikasi ini? Kalau untuk aplikasi Maxim, saya sudah menggunakan beberapa kali, namun tidak sering menggunakan aplikasi Gojek yang lainnya. Untuk ketepatan lokasi dan titik itu menurut saya kalau untuk GoRednya sudah cukup. Namun untuk lokasi di bagian pemesanan makanan secara online itu kurang, karena saya sering mendapati di mana ketika orderan saya sudah di ACC, tapi saya tidak menemukan driver untuk mengantar makanan tersebut atau menjemput makanan tersebut. Jadi Maxim itu kurang dalam pengantaran makanannya. Ya, kalau untuk titik lokasi sejauh ini saya rasa sudah cukup, tapi memang perlu peningkatan karena ada beberapa penempatan titik lokasi yang kurang akurat. Dalam kondisi seperti apa kamu paling sering menggunakan aplikasi seperti Maxim? Ketika kondisi mendesak, ketika berangkat kuliah, kalau enggak ya kejadian yang enggak saya bisa duga sih. Kadang kalau misalkan kendaraan pribadi saya ada kendala, saya menggunakan aplikasi Maxim. Bagaimana Maxim mempengaruhi hidup dan kebiasaan kamu dalam sehari-hari? Kalau untuk pengaruh sejauh ini nggak ada, karena kehadiran Maxim selama saya menggunakan cukup baik. Tapi saya kadang merasa sedikit kesal karena menjumpai beberapa driver yang attitude-nya kurang dalam memberikan pelayanan. Ya itu aja sih. Dan kadang bikin trauma untuk menggunakan Maxim. Oke. Apa saja masalah yang paling sering kamu alami saat menggunakan aplikasi Maxim? Masalah umumnya ya lokasi yang kurang akurat. Lalu untuk driver dalam mengantar pesanan makanan itu juga sangat-sangat kurang. Selain itu tampilan aplikasinya yang kurang menarik dan sedikit membingungkan, dan driver yang sifatnya itu sangat rude sekali. Jadi drivernya kurang baik, terus aplikasinya juga tatanya kurang baik. Apa tantangan yang kamu hadapi saat memesan transportasi di lokasi ramai atau susah dijangkau? Tantangan yang mungkin saya hadapi sinyal sih ya, di luar aplikasi. Jadi kadang kalau misalkan di lokasi yang cukup ramai, kadang saya kan bukan pengguna internet yang tetap, maksudnya nggak ada koneksi internet setiap saat, pengguna wifi. Jadi ketika keluar di tempat yang ramai dan di mana di situ ada akses wifi, kemungkinan sinyalnya akan lebih lambat. Jadi saya akan terlambat gitu untuk memesan Maxim. Jadi sinyal sangat mempengaruhi ya? Ya. Oke. Seberapa sering kamu merasa kesulitan berkomunikasi dengan driver melalui aplikasi? Kalau kesulitan sejauh ini nggak ada, karena saya merasa terbantu sebab adanya fitur chatbot dari Maxim yang mengirim pesan secara otomatis. Jadi meskipun drivernya kurang ramah, tapi ada chatbot, jadi baik-baik saja. Oke. Fitur seperti apa yang kamu harapkan ada di aplikasi transportasi online tapi belum tersedia di Maxim? Apa ya? Mungkin karena saya udah lama nggak menggunakan Maxim,
Jadi mungkin bisa seperti halaman beranda, yang dimana itu ada banner-banner kayak promosi, terus ada diskon. Ya, promosi diskon, terus ada rekap perjalanan kita, kayak gitu. Lebih ke Gojek? tampilannya sih, hampir mirip Gojek. Sama ada satu fitur dimana itu benar-benar yang seharusnya ada, tapi nggak ada di Maxim. Cuma saya lupa ya bagian apa. Kayaknya bagian pemesanan makanan deh, itu yang benar-benar perlu diperbaiki. Jadi pemesanan makanan, halaman tampilan harus diperbaiki ya? Iya. Oke. Menurut kamu apa yang bisa membuat pengalaman menggunakan transportasi online jadi lebih aman dan nyaman, terutama di Maxim? Kalau dari saya, saran aja mungkin lebih ke pelatihan kepada mitra Maxim ya. Maksudnya driver-drivernya itu diadakan pelatihan bagaimana cara mereka supaya bisa melayani customernya. Karena apa yang saya alami ini ternyata bukan hanya dialami oleh saya sendiri, tapi juga banyak orang yang merasakan bahwasanya driver dari Maxim ini kurang gitu loh dalam hal pelayanan. Apakah drivernya Maxim ini rendah ratingnya daripada Gojek atau? Sebenarnya nggak terlalu rendah sih, cuman mungkin dari atasannya itu kurang memberikan, kurang mengayomi gitu loh, kurang memberikan kebijakan yang sesuai. Jadi kan saya pernah ya, ini cerita aja, karena sewaktu memesan Maxim di musim hujan, seharusnya kan seorang driver itu menyiapkan jas hujan, tapi dia hanya menggunakan untuk dirinya sendiri dan tidak mementingkan penumpangnya. Dia hanya bawa sebuah kresek. Iya, saya juga pernah ngalami, tapi di Gojek. Ya, kayak gitu. Intinya benar-benar kurang. Terus juga sangat cuek. Pernah mendapatkan satu aja sih tapi. Tapi apakah kamu memberikan ratingnya rendah setelah dilakukan seperti itu? Enggak. Soalnya saya juga tahu ya situasi dan kondisinya. Karena kan di luar case itu saya juga salah sebenarnya. Karena saya pesannya tuh sewaktu hujan deras. Seharusnya saya pesannya menunggu agak reda. Dengan begitu bisa lebih memudahkan. Jika kamu bisa mendesain ulang aplikasi Maxim, perubahan apa yang akan kamu prioritaskan? Perubahannya dari fitur pesanan. Jadi selama ini kan fitur pesanan itu hanya dijadikan satu. Kalau nggak salah disatukan sama beranda, itu semuanya ada. Dan saya berharap ada sebuah fitur di mana itu khusus fitur satu aja, yang dimana itu bisa untuk semuanya gitu. Jadi kita nggak perlu nyari di beranda. Jadi ketika kita pilih di halaman utama fitur itu ada semua fitur. Kalau beranda kan kita perlu nyecroll lagi. Maksudnya kalau ke fitur utama itu langsung terbuka semuanya. Jadi halaman utama beranda pesanan seperti itu ya. Oke, sudah 10 pertanyaan. Terima kasih atas tanggapannya. Audio Jungle.